Gimana? Hmm, kakak es kopi membuat demam. Mungkin ini kakak memang udah ada bawaan infeksi virus. Kemudian kakak minum es kopi yang mengganggu kestabilan dari pH lambung kakak, sehingga imunitas kakak semakin terganggu dan akhirnya kakak menjadi demam gitu. Kalau memang demam ya silahkan mau konsumsi salmol, aku nggak masalah ya teman-teman. Kalau memang dibutuhkan silahkan kalau mau konsumsi salmol kalau demam. Tapi kalau masih sumeng-sumeng ya, kata orang-orang mah sumeng-sumeng, dibawa istirahat, mandi pakai air hangat, kemudian kakak tiduran di selimutan. Sebelum tidur boleh balurkan sama minyak kayu putih, minum vitamin D3, K2, magnesium sama probiotik. Soalnya itu yang sering aku lakukan. Silahkan, semoga membantu ya kakak. Dok, susah tidur, cemas berlebih, ada asam lambung, kakak Lisda. Kakak Lisda, kalau kakak mah ada asam lambung, diperbaiki dulu asam lambungnya. Asam lambung itu salah satu penyebab dari timbulnya cemas berlebih. Kalau misalnya kakak ada cemas berlebihan dan ada asam lambung, untuk mengobati cemas berlebihan, kakak wajib konsumsi wajib perbaiki dulu asam lambung. Kalau dari aku ya kak, dari aku asam lambung GERD yang ditandai dengan dadanya berat, kecekek, susah menelan, kayak makanan itu nggak turun, kembung, begah, sebah, tapi kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih. Dari aku, kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Untuk susah tidur dan cemasnya vitamin D3, K2, kemudian magnesium, yang ngatur bel, vitamin yang ngatur ada vitamin D3, K2, magnesium, kemudian kakak konsumsi rhodiola rosea ashwagandha. Vitamin D3, K2, magnesium itu wajib ya kak. Bisa kakak naikkan 20.000 IU kalau kakak belum nampol juga. Untuk magnesiumnya kakak konsumsi magnesium glycinate, ingat berdasarkan berat badan. Magnesium glycinate berdasarkan berat badan. Kalau kakak di atas 60 kilo, pakainya magnesium dil imunitas. Kalau kakak di 50-an kilo, kakak pakainya Dr. Best. Kalau misalnya kakak ada di 40-an kilo, kakak pakainya si Solaray. Teman-teman kenalan sama L-tryptophan. L-tryptophan itu suplemen yang memiliki kemampuan untuk menenangkan dan membuat tidur. Dia lebih powerful daripada melatonin. Silakan dipertimbangkan, tapi jangan konsumsi L-tryptophan kalau kalian mempunyai resiko tumor dan kanker. Itu tidak boleh. Tapi selain itu boleh. Vitamin D3, K2 sama apa itu? Sama vitamin D3 apa bedanya? Oh, bedanya yang D3 tidak mengandung K2, yang D3, K2 mengandung K2. Nyebelin nggak kak? Tapi memang itu kak bedanya kak. Memang ada D3 aja, ada D3 yang barengan dengan K2 kakak. Dom tiroid tanpa operasi minum suplemen apa? Kakak udah USG, kakak tahu berapa tirats kakak? Kakak sebentar ya, asisten aku ngechat ya. Kakak Lili, kakak udah USG belum? Kakak tahu USG kan misalnya tiroidnya besar gitu kan? Kan ada besar, terus di USG tirat berapa itu kakak udah ada datanya belum ya? Dok, ulu hati perih sering kembung pakai suplemen apa? Nah ini kakak Dwi kita agak muter dulu ya kak. Kakak ulu hati perih mengacu pada gastritis. Kakak ulu hati perih mengacu pada gastritis. Kemudian kakak sering kembung itu mengacu pada sering kembung itu kekurangan pH lambung. Jadi kalau misalnya kakak sering kembung, kakak kekurangan pH lambung mengacu pada GERD. Kakak ada ulu hati perih, kakak ada gastritis, tapi kakak juga ada kembung gitu. Nah kalau seperti ini, berarti kakak dahulukan pengobatan perihnya dulu. Pakai paket gastritis. Silakan pertimbangkan pakai paket gastritis ya kakak. Setelah nyeri ulu hati kakak hilang, tapi kakak masih merasa kembung, silakan untuk mempertimbangkan baru masuk ke dalam tahap terapi GERD. Tapi yang utama dulu, kakak sembuhin dulu perut perihnya ya kak gitu. Saya sudah minum Alganak 1 tahun. Kakak, Alganak tuh isinya apa ya kak? Alganak tuh obat tidur penenang gitu nggak sih kak? Aku nggak hafal sih sama merek dagang obat, maaf ya kak.
Bentar ya kak, Bu. Dok, saya rutin minum vitamin D3 5.000 IU, bulan lalu cek kadar vitamin D3 di angka 32, sedang hamil. Oh, nggak apa-apa kakak, naikin 10.000, nggak ada masalah kakak. Kakak di dalam functional medicine untuk enak badan itu vitamin D3-nya di 80 kakak. 32 mah masih biasa aja kakak. Dinaikkan vitamin D3 kakak di 10.000 IU. Dok, untuk menghilangkan kecemasan apa yang dikonsumsi? Cuma kepala kadang-kadang berat, leher belakang agak tegang. Kakak-kakak di sini malam ini kayaknya banyak banget ya yang kecemasan. Setiap kecemasan itu berarti kakak membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Yang pertama, setiap kecemasan kakak membutuhkan vitamin D3K2 dan magnesium. Terus makanya kakak konsumsi itu. Vitamin D3-nya bisa di 20.000 IU. Kemudian magnesiumnya kakak pakai glycinate ya kak untuk kecemasan. Magnesium glycinate itu kakak konsumsi tergantung tadi berat badannya. 60 kilo pakai deal yang 500 mg, kalau 50-an kilo pakai Dr. Best, kalau yang 40-an kilo pakai si magnesium solaray. Terus itu wajib kak, vitamin D3K2 magnesium tuh jangan diganggu-gugat itu wajib untuk teman-teman yang cemas. Tambahannya untuk yang cemas nih ya, boleh dibantu catat ya teman-teman. Yang pertama tambahannya vitamin B kompleks. 1 kapsul sudah makan siang. Yang kedua, kakak Rhodiola rosea ashwagandha. Rhodiola rosea ashwagandha ini aku pertimbangkan banget untuk teman-teman yang kecemasan. Terus kalau misalnya kalian udah konsumsi ini masih kurang susah tidur, pakainya L-triptopan 3 kapsul per hari. Kok dikonsumsi sore menjelang malam. Ingat, cemas itu ada kaitannya sama sistem pencernaan. Jadi konsumsilah yang namanya probiotik ya kakak. Silakan dipertimbangkan. Dom jelasin LDN dong. LDM itu apa kak? LDN pernah pakai buat pasien Domi nggak? LDN aku belum tahu nih kakak. LDN kepanjangan dari apa? Dom, D3K2 yang mana untuk usia 20 tahun? D3K2 pada prinsipnya kalau teman-teman di sini usianya lebih dari 18 tahun, kalau kakak teman-teman di sini usianya lebih dari 18 tahun, kakak itu dosisnya 10.000 IU. Kalau aku ya kak, untuk di atas 18 tahun dosisnya 10.000 IU. Ada 2 sediaan vitamin D3, satu yang soft gel dari brand Naturbell, satunya lagi yang kapsul. Yang soft gel itu penyerapannya lebih baik, tapi dia mengandung trinuts, golongan kacang. Kadang-kadang kalau kalian itu punya punya riwayat alergi kacang, ketika konsumsi trinuts itu perutnya nggak nyaman. Jadi kalau kakak ada alergi kacang, kakak pakai yang kapsul. Tapi kalau kakak yakinnya kakak nggak ada alergi kacang, silahkan kakak pakai Naturbell karena penyerapannya lebih oke. Tapi yang kapsul juga nggak kalah oke karena dia tingkat keamanannya lebih cepat. Dom, cek darah udah ada perbaikan sistolis. Ini sistolnya ya kak ya, ke 120 sampai 130, tapi diastolisnya biasa di 90. Sekarang marah rata-rata 99. Udah ada perbaikan. Kakak sistolnya 120 130 itu oke lah kak ya, itu normal ke prehipertensi ya. Biasa 90 ya ini masih belum stabil ya kak. Kalau misalnya tekanan darah normal tuh di bawah 120/80. Kakak Yanja udah konsumsi vitamin D3-nya, magnesium tauratnya, natokinase sama omega 3 fish oil atau potasium kalau fungsi ginjalnya baik. Kalau belum silahkan dipertimbangkan. Teman-teman, untuk terapi hipertensi itu adalah vitamin D3K2 di 20.000 IU, kemudian magnesium, vitamin D3K2, kemudian magnesium di 500 mg, pakai yang taurat ya kakak. Magnesium yang aku anjurkan untuk teman-teman yang hipertensi pakainya magnesium taurat dan potasium. Aku berterima kasih sekali untuk teman-teman yang mungkin ada juga memberikan edukator kesehatan, kemudian menyampaikan ke teman-teman audiensnya, oh kalau misalnya hipertensi pakainya vitamin D3K2, magnesium dan potasium. Itu benar. Tapi harus aku luruskan ya kak, potasium, teman-teman yang hipertensi itu pasti kekurangan potasium. Tapi jangan konsumsi potasium kalau kalian memiliki penurunan fungsi ginjal. Makin berat nanti ginjal kakak dalam mengolah potasiumnya.
Jadi Kak, kalau mau konsumsi suplemen itu cari dulu informasi yang lebih detail ya Kak. Aku tadi nggak sengaja tuh ngelihat gitu ya teman-teman, ada edukator juga yang memberikan sama vitamin D3, K2, magnesium, potasium, tapi nggak lengkap untuk informasinya. Potasium itu bagus banget untuk hipertensi, tapi tidak boleh dikonsumsi kalau kakak mengalami penurunan fungsi ginjal. Jadi mohon izin kalau mau konsumsi potasium cek dulu ya Kak, EGFR-nya berapa. Kalau yakin di atas 80 silahkan, bagus banget potasium. Tapi kalau kakak nggak yakin karena kakak misalnya belum ada waktu untuk cek EGFR, mendingan kakak carinya natosera atau natokinase aja sama omega 3 fish oil. Itu bisa juga untuk membantu regulasi tekanan darah gitu ya Kak. Kakak, vitamin D3K2 boleh buat pasien kanker. Semua pasien kanker kalau mau konsumsi vitamin D3K2 wajib periksa dulu kalsium dalam darah. Wajib periksa kalsium dalam darah. Kalau misalnya kakak kalsium normal silahkan konsumsi. Untuk kanker dari aku 50.000 IU, ditemenin sama 5 formula vitamin D3, K2, magnesium, zinc, sama probiotik. Dari aku vitamin D3 untuk